kita semua mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 terdiri dari Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak kelas 5 yang hebat, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang bekerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan hidup sehat, warga pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Untuk memahami hal ini, lakukan kegiatan berikut. Ayo menulis pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab untuk mendapatkan haknya. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah orang lain. Nah, itu tadi adalah pengertian kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Perhatikan penjelasan berikut. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. 1. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? 2. Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? 3. Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Untuk memahami hal ini, perhatikan gambar berikut. Perhatikan penjelasan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Jawabannya, interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. 2. Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Jawabannya yaitu akibat interaksi positif antara manusia dengan lingkungan. Yang pertama, merawat pohon. Yang kedua, menjaga tanaman. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kelima, saling gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Akibat interaksi negatif antara manusia dengan lingkungan. Yang pertama, menebang pohon secara sembarangan. Yang kedua, tidak menjaga lingkungan. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Yang keempat, tidak adanya rasa kebersihan lingkungan. Yang kelima, sulitnya rasa interaksi antara lingkungan sekitar. Nomor 3, apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Jawabannya yaitu dapat, karena interaksi sosial dapat membawa dampak positif dan dampak negatif bagi pembangunan nasional. Dampak positif. Perhatikan gambar berikut.
Nah, ini adalah interaksi antar individu, seorang ibu dengan anaknya. Nah, sedangkan gambar berikutnya yaitu interaksi individu dengan kelompok, yaitu ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Sedangkan gambar yang terakhir yaitu interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, nah, perhatikan gambar berikut yang ditunjuk panah. Di sini ada kekacauan, yaitu bentrokan antara warga dan petugas keamanan. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada interaksi manusia dengan lingkungan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Interaksi antar individu. Interaksi antar individu seorang ibu dengan anak yang diperlihatkan pada gambar berikut. Interaksi antar individu yang pertama saat dua orang saling menyapa. Yang kedua, proses tawar-menawar di pasar. Yang ketiga, saat dua orang sedang berbicara. Interaksi individu dengan kelompok. Nah, perhatikan gambar berikut. Interaksi individu dengan kelompok yang terjadi antara ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Interaksi individu dengan kelompok antara lain, satu, saat pendakwah berceramah di depan umatnya. Yang kedua, saat seseorang pembicara memimpin sebuah rapat. Yang ketiga, seseorang mengikuti kegiatan organisasinya. Interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, perhatikan gambar berikut. Interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola yang diperlihatkan pada gambar tersebut. Interaksi kelompok dengan kelompok antara lain, satu, pertandingan bola basket antar sekolah. Yang kedua, perlombaan gobak sodor. Yang ketiga, lomba menari. Perhatikan penjelasan berikut. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Perhatikan skema berikut ini. Nah, padi diubah menjadi beras. Sebelum diubah menjadi beras, kalian perhatikan gambar berikut ini. Padi diolah, kemudian dikeringkan, setelah itu ditumbuk menjadi beras. Atau dengan cara modern, yaitu dengan menggunakan mesin, padi dirontokkan, kemudian dikeringkan dengan mesin. Setelah itu, pemisahan beras dari gabah dengan cara digiling dengan mesin, sehingga gabah berubah menjadi beras. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu satu, interaksi yang mengarah ke persatuan. Dua, interaksi yang mengarah ke perpecahan. Baik anak-anak kelas 5 yang hebat, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan penjelasan Pak Agung berikut ini. 1. Contoh interaksi yang mengarah ke persatuan antara lain yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. 2. Contoh interaksi yang mengarah ke perpecahan antara lain saling mengejek teman, berkelahi dengan teman. Perhatikan penjelasan berikut. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik.
Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu 1. Musyawarah, 2. Paternalistik, 3. Gotong royong. Nah, itu tadi 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat. Perhatikan penjelasan berikut. 1. Musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembuk deso, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Bersumber dari Wikipedia. 2. Paternalistik. Paternalisme adalah tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi kebaikan mereka sendiri. Paternalisme juga dapat berarti bahwa seseorang melakukan perilaku yang bertentangan dengan kehendak dirinya sendiri, atau juga berarti bahwa perilakunya mengungkapkan sikap superioritas. Sumber dari Wikipedia. Ketiga, gotong royong. Gotong royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa, gotong yang berarti mengangkat dan royong yang berarti bersama. Bersumber dari Wikipedia. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Untuk menambah pengetahuan, lakukan kegiatan berikut. Upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. 1. Gotong royong. 2. Mengadakan rapat musyawarah untuk menyelesaikan masalah. 3. Saling menghargai dan menghormati antar suku, agama, dan ras. Nah, itu tadi adalah upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Nah, di sini dicontohkan dengan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar. Kemudian yang kedua yaitu ketertiban yang digambarkan dengan tertib berlalu lintas dan berkendara. Berikutnya, keamanan lingkungan yang digambarkan dengan melakukan kegiatan ronda malam. Di sini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Nah, perhatikan pantun berikut ini. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong, penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, itu tadi adalah pantun yang bertemakan gotong royong. Masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Simaklah contoh pantun berikut. Nah, ini adalah pantun nasihat. Perhatikan pantunnya. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya, berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat.
Nah, perhatikan contoh pantun nasihat berikut ini. Bangun pagi terasa bersemangat. Jangan lupa untuk olahraga. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat hati yang bahagia. Makna atau artinya adalah sebagai berikut. Seseorang yang rajin bangun pagi dan tidak lupa untuk olahraga, pasti ia memiliki tubuh yang sehat dan hati yang bahagia. Tugas kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini anak-anak ada 20 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung, mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian akan lebih mudah dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 4 subtema 1 pembelajaran 3. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.